Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Minggu pertama bulan suci Ramadan, pedagang dan ibu rumah tangga di Gresik, Jawa Timur mengeluhkan mahalnya harga sembako. Ya, di antaranya beras, minyak, dan juga telur ayam. Kenaikan harga sembako tiap bulan Ramadan seperti menjadi tradisi. Di Gresik, Jawa Timur, sejumlah pedagang dan ibu rumah tangga mengeluhkan mahalnya harga sembako saat ini. Harga minyak goreng di Pasar Baru Gresik yang sebelumnya Rp14.000 naik menjadi Rp16.000. Telur ayam broiler dari Rp26.000 naik menjadi Rp30.000. Sedangkan beras jenis premium yang sebelumnya Rp16.000 naik menjadi Rp17.000 sampai Rp18.000 per kilogramnya. Mahalnya harga di Pasar Baru Gresik terpantau tim Satgas Pangan Gresik saat melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Gresik. Untuk melihat ketersediaan bahan pangan yang ada di Kabupaten Gresik. Kalau melihat persediaannya insya Allah cukup, akan tetapi kalau melihat semuanya harganya rata-rata ada kenaikan, mungkin karena puasa. Pemerintah Kabupaten Gresik berencana mengintervensi pasar dengan cara operasi pasar murah agar harga di Pasar Baru Gresik bisa stabil. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Masih tingginya harga bahan pokok di bulan Ramadan membuat warga di berbagai daerah rela berdesakan demi mendapatkan sembako murah. Ya, aksi saling dorong selama mengantri pun tak terelakkan. Ratusan emak-emak berdesakan saat mendatangi pasar murah Ramadan di Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Beberapa lansia bahkan terjepit dalam antrean berharap dapat dilayani lebih awal. Pasar murah Ramadan ini menjual beras dengan harga Rp54.500 per 5 kg. Setiap orang mendapatkan jatah hanya boleh membeli maksimal 10 kg. Tenang. Ya mudah-mudahan murah terus. Hal serupa juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Ratusan warga mengantre membeli paket sembako murah di halaman kantor Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Pembelian dibatasi satu paket untuk setiap kupon yang dibeli. Satu paket terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan 1 liter minyak goreng kemasan. Satu paket dijual dengan harga Rp75.000. Coba yang mahal Bu, sembako Bu. Kulonnya mahal semua. 23, 24. Paket sembako murah ini ludes dibeli warga dalam kurun waktu 1 jam saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana aparat TNI Polri bisa menduduki jabatan sipil menuai polemik. Ya, DPR khawatir hal tersebut akan mengembalikan dui fungsi ABRI di zaman Orde Baru. Namun menurut Menpan RB Azwar Anas, rencana tersebut merupakan rancangan peraturan pemerintah yang ditargetkan rampung pada 30 April 2024. Rencana aparat TNI Polri bisa mengisi jabatan aparatur sipil negara menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari Komisi 2 DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS, Mardani Alisera, mempertanyakan urgensi TNI Polri bisa mengisi jabatan sipil. Mardani menyinggung amanat reformasi yang menghapuskan dui fungsi ABRI. Mardani curiga akan ada migrasi dari pejabat Polri. Menurutnya sudah ada banyak anggota kepolisian yang menduduki jabatan sipil setingkat eselon 1 atau eselon 2. Kita memang tetap terikat kepada aturan, ada slot-slot yang boleh, tapi mungkin kita perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI Polri. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang. Politikus PDI Perjuangan itu khawatir karena rencana tersebut bergulir menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Pemerintah pusat susun aturan yang bolehkan jabatan ASN diisi TNI Polri. Ini termasuk untuk PJ kepala daerah atau bagaimana Pak? Ini menyangkut pilkada sebentar lagi nih, jadi jangan sampai muncul nanti isu dui fungsi.
Ini mesti dijelaskan juga, Pak. Iya kan, saya tidak bicara pemilu-pemilu kemarin, Pak, itu udah clear. Di ruangan sini, Pak, nggak tahu di ruangan luar nanti. Rencana aparat TNI Polri bisa menduduki jabatan sipil muncul dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Azwar Anas memahami rencana ini menjadi sorotan banyak pihak. Namun menurut mantan Bupati Banyuwangi ini, rencana tersebut merupakan bagian dari rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN yang merupakan tindak lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Anas pun menargetkan RPP manajemen ASN ini rampung pada 30 April 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 99,5 triliun rupiah untuk THR serta gaji ke-13 para ASN. Anggaran itu lebih tinggi dari anggaran tahun sebelumnya. Sementara Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa THR untuk pekerja tidak boleh dicicil oleh perusahaan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 99,5 triliun rupiah untuk tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN. Anggaran tersebut masuk dalam APBN tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat dari nominal tahun sebelumnya sebesar 77,6 triliun rupiah. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dampak pemberian THR dan gaji ke-13 akan membantu pertumbuhan ekonomi ke angka 5,2%. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN TNI Polri pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung, tanggal 13 Maret itu PP 14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini yang sedang kita proses hari ini. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan bahwa tunjangan hari raya bagi para pekerja di Indonesia harus dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan tegas, Menaker menyampaikan bahwa THR untuk para pekerja tidak boleh dicicil. THR itu dilakukan paling akhir adalah 1 minggu atau 7 hari sebelum hari H. Jadi meskipun begitu, kita akan tetap, meskipun itu sudah lazim ya, tetap kita akan memberikan surat edaran kepada para gubernur. Ini masih dalam proses administrasi. Ida juga menambahkan hingga saat ini Kemenaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi para pekerjanya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.